Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ASI. Kembali lagi di segmen Kupas Tuntas. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai satu pembahasan yang sangat menarik yang selalu dibahas nih sepertinya di antara akademisi maupun di kalangan masyarakat, yaitu mengenai pemisahan unit syariah atau lebih dikenal juga dengan istilah spin-off. Dan seperti yang kita tahu ya teman ASI, bahwa terkait ini sudah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mengatur mengenai amanat kewajiban pemisahan unit syariah ini. Dan seiring berjalannya waktu juga sudah ada POJK Nomor 67 Tahun 2016 serta yang terbaru ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Nah, untuk membahas mengenai topik kita pada hari ini, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Pak Erwin Nukman. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar juga Mbak Aziza? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya Pak, jadi sepertinya nih terkait pemisahan unit syariah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sepertinya sudah memasuki waktu deadline-nya nih ya Pak, sudah mulai mendekati waktu deadline-nya. Nah, mungkin banyak juga yang membicarakan terkait topik ini, namun sebetulnya banyak juga yang belum mengetahui sebetulnya apa yang dimaksud dengan pemisahan unit syariah. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak. Oke, baik. Pertama-tama bicara atau amanat tentang pemisahan unit syariah, tadi disampaikan oleh Mbak Aziza bahwa memang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Intinya adalah bahwa pemisahan unit syariah itu merupakan sebuah keharusan. Nah, istilah pemisahan unit syariah memang ada di dua undang-undang tersebut kalau di perasuransian. Intinya adalah bahwa yang dimaksud dengan pemisahan unit syariah adalah sebuah perusahaan asuransi, baik umum, jiwa ataupun reasuransi yang mempunyai unit syariah atau menjalankan sebagian usahanya dengan prinsip syariah, mempunyai kewajiban untuk melakukan pemisahan atas unit syariah tersebut. Nah, pemisahan ini sesuai dengan undang-undang dan kemudian di peraturan turunannya dalam POJK diatur bahwa pemisahan itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama melakukan pendirian perusahaan asuransi syariah baru atau perusahaan reasuransi syariah baru, atau yang kedua adalah melakukan pengalihan portofolio yang ada di unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah yang beroperasi secara penuh atau perusahaan reasuransi syariah yang beroperasi secara penuh. Jadi intinya adalah dengan pemisahan unit syariah, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi itu nanti akan murni menjalankan perusahaannya dengan konsep konvensional, sedangkan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah akan menjalankan dengan prinsip syariah. Barangkali itu penjelasan singkat dulu Mbak Aziza. Baik. Tadi disebutkan bahwa ada dua opsi ya Pak ya untuk merealisasikan pemisahan unit syariah ini. Mungkin bisa jelaskan Pak perbedaan daripada dua opsi tadi, baik mungkin dari segi prosedurnya atau dari konsekuensi dari masing-masing opsi tersebut Pak. Baik, kalau kita mencoba gambarkan antara perusahaan yang independen atau beroperasi secara penuh dengan masih bentuknya unit syariah, tentu itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah, arah daripada pemisahan unit syariah itu adalah supaya perusahaan itu sebenarnya independen, dan salah satunya juga tentu untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang lebih kepada masyarakat bahwa operasional yang ada di dalam perusahaan tersebut adalah seluruhnya beroperasi secara penuh dengan prinsip syariah. Nah, perbedaan yang mendasar antara pendirian perusahaan asuransi syariah baru atau melakukan pengalihan portofolio, tentu jelas kalau di perusahaan asuransi yang didirikan, maka perusahaan induk atau tadinya konvensionalnya itu mempunyai kendali terhadap tanda petik anak usahanya yang berbentuk syariah. Sedangkan opsi kedua yaitu pengalihan portofolio, itu tentunya ia melepaskan titipan atau amanah yang diberikan atau yang ada di unit syariahnya kepada perusahaan asuransi syariah lain. Kalau yang satu tadi dengan pendirian maka dia mempunyai kendali dan mungkin masih tetap mendapatkan manfaat dari keberadaan anak usahanya. Kalau yang kedua dengan pengalihan tentu hilang semua kesempatan untuk mendapatkan jeruk bisnis di syariah karena sudah dipindahkan ke perusahaan lain.
Kalau dari sisi proses, prosedur, dan segala macam, boleh dikatakan serupa, sama-sama rumit. Jadi kalau mungkin ada yang berpikir, wah susah nih kalau diriin perusahaan baru, yaudahlah saya alihkan aja. Kenyataannya ketika mau melakukan pengalihan portofolio ke perusahaan asuransi syariah lain juga tidak mudah. Mungkin barangkali yang paling dekat adalah ketersediaan produk di perusahaan asuransi syariah yang sudah beroperasi secara penuh tadi. Belum tentu perusahaan yang sudah eksis itu mempunyai produk yang mirip, serupa, atau yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Jadi kalau dikatakan rumit, keduanya sama-sama rumit. Tapi kembali tadi, yang pertama kalau pendirian masih mempunyai opportunity untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan bisnis syariah. Kalau yang kedua berarti sama sekali sudah hilang. Seperti itu sih, Mbak Azizah. Seperti yang kita tahu juga nih ya Pak, terkait spin-off ini banyak juga pro kontranya. Nah, mungkin dari segi sudut pandang Pak Erwin yang sudah malang melintang di dunia perasuransian selama beberapa tahun, mungkin Bapak bisa mengemukakan pendapat Bapak, apakah terkait kewajiban spin-off ini memang sebuah amanat undang-undang yang harus dipaksakan, atau memang justru ini sebuah strategi bisnis yang bisa menjanjikan untuk pengembangan usaha asuransi syariah? Baik, barangkali saya masuk yang kedua dulu. Ketika perusahaan-perusahaan asuransi di awal pertama kali mereka masuk ke bisnis syariah, tentu kita mesti lihat tujuan utama mereka itu apa sih? Apakah memang sekedar bisnis? Apakah sekedar mendapatkan cuan? Apakah memang ada pertimbangan lain yang lebih strategis? Nah, sebagai perusahaan tentunya sudah melakukan kajian yang sangat mendalam atau visibility tadi sebelum mendirikan unit syariah atau dulu sebelumnya kantor cabang syariah. Hal inilah yang mungkin perlu diperkuat dengan peraturan perundangan. Ketika sudah masuk ke bisnis syariah, berapa lama mereka akan berada di sana? Lalu apa ujungnya? Nah, kelihatannya ini yang jadi keseimbangan. Yang pertama adalah tetap diperlukan adanya peminatan dari perusahaan asuransi itu sendiri, dan yang kedua diatur dengan regulasi. Kalau dibilang ada batas waktu tertentu, mungkin bisa jadi cocok, bisa jadi kurang cocok. Kalau diberikan batas waktu dengan nilai tertentu seperti modal, ekuitas, ataupun persentase tertentu, mungkin cocok, mungkin juga kurang cocok. Tetapi kembali adalah kita kembalikan lagi kepada niat awal perusahaan ketika ingin masuk ke dalam bisnis asuransi syariah atau reasuransi syariah. Apa sih tujuan awal mereka? Saya meyakini secara pribadi tidak mungkin ada perusahaan asuransi yang mendirikan sebuah strategic business unit dalam bentuk unit syariah hanya untuk bertahan 5, 10 atau 10 tahun, tetapi adalah everlasting untuk selamanya. Maka pengaturan tentang pemisahan unit syariah ini menjadi hal yang sebenarnya mendasar untuk mengembalikan bahwa tujuan awal pendirian unit syariah ini adalah sebagai inkubasi menuju independensi pengelolaan bisnis syariah itu sendiri. Jadi kalau dibilang, wah ini kalau sekarang mesti dipaksakan pemisahan syariah atau pendirian, ini belum cuan nih. Nah, ini kembali lagi, apakah memang tujuannya hanya cuan atau memang ada niatan lain? Misalkan bahwa salah satu tujuan daripada pemisahan unit syariah, yang utamanya dalam pendirian perusahaan asuransi syariah yang independen, adalah untuk memastikan kemurnian, memastikan pengelolaan bisnis syariah itu dari A sampai Z-nya itu adalah lebih sempurna dibandingkan ketika masih berbentuk unit. Barangkali itu pandangan pribadi yang bisa disampaikan, Mbak Azizah. Masya Allah, luar biasa pemaparan dari Pak Erwin untuk episode kita pada hari ini. Dan tentunya kita sama-sama berdoa semoga kebijakan kewajiban spin-off ini juga menjadi salah satu ikhtiar untuk terus menggenjot industri perasuransian syariah supaya lebih berkembang di Indonesia khususnya. Dan itu dia sesi kupas tuntas kita pada episode kali ini. Jangan lupa like dan share video ini supaya semakin banyak masyarakat di lingkungan kita yang terliterasi mengenai asuransi syariah. Saya Azizah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.